Ya, perkenalkan nama saya Syufilam Mahendra dengan NIM 3 Digital 067. Di sini saya akan menjelaskan FreeTrust Queue dan Semaphore. Apa itu FreeTrust? FreeTrust adalah sistem operasi waktu nyata ringan yang dirancang untuk microcontroller dan sistem embedded. Tujuan utamanya adalah menyediakan jadwal tugas yang efisien, melakukan prioritas dan mekanisme IPC Intertext Communication yang kecil namun kuat. FreeTrust menyediakan alat-alat dasar, text queue, semaphore, timer, dan mekanisme sinkronisasi lain yang memungkinkan desain sistem deterministik pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Kemudian ada penjadwalan tugas, yaitu FreeTrust mengatur eksekusi tugas berdasarkan prioritas dan kebijakan penjadwalan preemptif atau kooperatif. Task dapat diblokir, siap, atau tidur. Kemudian komunikasi antar tugas, yaitu queue dan semaphore, menyediakan jalur komunikasi yang aman antar task dan ISR. Memungkinkan desain tanpa rest condition jika digunakan dengan benar. Ringan dan portable, kernel FreeTrust kecil, mudah diporting ke berbagai arsitektur, ARM, RISC, VR, dan sebagainya, dan cocok untuk aplikasi dengan memori terbatas. Kemudian ada queue jembatan data antar task. Adalah struktur pesan berturut yang menggunakan prinsip FIFO, freeze in, freeze out. Queue memungkinkan satu atau beberapa produser pengirim menaruh item data ke dalam antrian dan satu atau beberapa konsumer mengambil data tersebut. Queue memisahkan produksi dan konsumsi sehingga tugas dapat berjalan secara asinkron tanpa harus menunggu secara langsung. Keuntungan utamanya yaitu decoupling antara produsen dan konsumen, mengurangi tie coupling, mendukung komunikasi antar task dan juga dari ISR dengan API khusus, mengulur buffer secara aman tanpa kunci manual. Kasus penggunaan, pengiriman data sensor ke task memproses, buffer event untuk protokol komunikasi serial, dan antrean perintah untuk modul aktor motor aktuator. Dan ada implementasi queue atau API dan contoh. Berikut ini adalah contohnya, yaitu execute create. Itu membuat antrean, tentukan jumlah item dan ukuran setiap item antara 10 item masing-masing 4 bit, alokasi dapat dinamis dan statis. Kemudian queue send, mengirim data dari task, parameter terakhir adalah timeout. Jika antrean penuh dan timeout 0, fungsi gagal. Jika blok, task akan menunggu sampai ada ruang. Dan ada queue receive, yaitu menerima dan menghapus data dari antrean. Data dapat dipanggil dengan timeout untuk menunggu data. Pastikan buffer penerima cukup besar sesuai ukuran item. Kemudian ada queue send from ISR. Versi API khusus ISR harus dipanggil dalam konteks interrupt. Gunakan parameter PX high priority task token untuk melakukan pendongkran prioritas konteks switch jika perlu. Kemudian ada semaphore, penjaga sumber daya, adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk melindungi sumber daya bersama mutual exclusion dan untuk memberi sinyal antara tugas di FreeTrust pada beberapa pola penggunaan. Sinkronasi event bersederhana, sinyal wake up, penguncian resource, dan pembatasan akses jalan sumber daya. Fungsi utamanya menjaga konsistensi saat banyak task mengakses perangkat keras atau struktur data bersama. Semaphore memungkinkan blocking dan wake up terkoordinasi. Signaling, task ISR dapat memberikan sinyal ke task lain. ISR give semaphore atau task terbuka dari blok. Best practice, gunakan timeout saat mencoba mengambil semaphore untuk mencegah deadlock. Pilih mutex untuk research yang memerlukan pemilihan jelas. Di semaphore-nya ada binary semaphore, yaitu status sama dengan 0 atau 1, ideal untuk signaling sederhana. Counting semaphore memiliki counter untuk mengendalikan jumlah resource. Mutex mirip binary semaphore tetapi dengan mekanisme kepemilikan dan protokol priority inference untuk mencegah priority inversion dan task prioritas rendah memegang resource lebih lama. Ringkasan teknis dan implementasi, ada arsitektur internal. Queue menggunakan struktur ring buffer dan daftar tunggu. Problem umum dan solusi, priority inversion, deadlock, buffer overflow yang dilakukan validasi ukuran item dan gunakan pointer jika objek besar. Dan yang terakhir ada debugging. Dan terakhir ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Untuk membangun sistem FreeTrust yang sungguh, gunakan queue untuk jalur data yang terstruktur antara produser dan konsumer. Hindari mengirim objek kasar. Menggunakan semaphore untuk sinkronasi event proteksi sumber daya. Pilih mutex jika kepemilikan dan priority inheritance
rancang timeout dan strategi error handling untuk mencegah deadlock dan starvation. Uji skenario beban dan interrupt secara intensif serta gunakan stretching untuk mendeteksi button lock. Ya, itu ada 4 cara agar optimal, itu 1 desain, sketsa aliran, 2 implementasi, gunakan API FreeTOS sesuai konteks, kemudian ada verifikasi, uji integrasi, dan ada 4 optimasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya akan buat untuk praktikum yang saya buat. Ini ada di ESP32 itu menggunakan ESP-IDF dan FreeTOS bawaan ESP32, hanya memiliki prosedur text dan consumer task. Outputnya menggunakan ESP-log1. LED berada pada GPIO 2 dan program lebih sederhana dan fokus pada konsep dasar QE. Kemudian yang STM32 ini menggunakan STM32 HAL plus FreeTOS, memiliki producer task, consumer task, dan station task, dan output menggunakan UART melalui printf, dan menampilkan statistik tambahan seperti jumlah data terkirim, diterima gagal, status QE, dan sisa heap. Dan LED menggunakan PC13 pada Bluebill. Program ini lebih lengkap untuk monitoring performa QE. Jadi kesimpulan dari kedua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendemonstrasikan komunikasi antara task menggunakan QE pada FreeTOS dengan metode producer consumer. Perbedaannya adalah program SP32 lebih sederhana dan fokus pada dasar penggunaan QE, sedangkan program STM32 lebih lengkap karena menambahkan monitoring statistik, status QE, dan start penggunaan memori sehingga lebih cocok untuk analisis dan pembelajaran yang lebih mendalam. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada code kali ini. Selanjutnya saya akan memberikan video praktikum saya. Oke, untuk modul yang ke-10 ini, percobaan 1, kita membuat ini teman-teman, RTOS interrupt. Ya, kurang lebih programnya seperti ini. Kita sudah sukses untuk menguploadnya. Ya, jadi program ini tuh bekerja seperti ini teman-teman. Jadi LCD I2C-nya itu akan menyala selama 2 detik. Nah, ketika selama 2 detik itu teman-teman, kita bisa interrupt, yaitu dengan indikator merah. Nah, itu bisa kita interrupt teman-teman dengan menekan tombol. Kita akan tekan ketika lampunya merah, lalu kita akan menginterrupt LCD agar tidak bekerja dan akan menampilkan DHT. Ya, DHT suhu seperti ini. Kita akan tekan lagi, kita interrupt, dan kelihatan DHT selama 1 detik. Jadi cara kerja sistemnya sendiri itu yaitu task DHT itu membaca suhu kelembapan dari sensor DHT itu selama 2 detik ketika tombol interrupt ditekan. Lalu tes LCD itu mengambil data terbaru dan menampilkan ke LCD setiap 1 detik. Jadi saat push button ditekan seperti ini, yaitu falling edge interrupt GPIO 14 yang saya pakai itu memicu ISR, hanya memberi notifikasi mengirim ke queue atau set flag untuk event tombol. Mungkin untuk percobaan pertama seperti ini saja teman-teman. Sekarang percobaan kedua yaitu menggunakan SD card teman-teman. SD card, sensor suhu seperti DHT, dan juga LCD I2C. Untuk projectnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ketika
eh, ketika sudah dinyalakan, maka ISP menjalankan RTOS untuk mengelola beberapa task secara bersamaan. Lalu tas LCD-nya itu selalu menampilkan suhu seperti ini, teman-teman. Temperatur dan kelembapan. Lalu kemudian itu tas read temperatur membaca suhu dari sensor seperti DHT 22 secara periodik. Lalu kemudian ada tas lock SD, yaitu prioritasnya rendah, yaitu ini kita sudah pasangkan micro SD juga ke dalam sini, yaitu menyimpan data suhu ke SD card secara interval tertentu. Karena ini kita pakai RTOS, tas dengan prioritas lebih tinggi, jadi akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu hasil suhu ini akan ditampilkan di LCD dan disimpan ke SD card sebagai file log data CSV. Ya, kita bisa lihat untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Kita akan pindah ke outputnya. Ya, bisa kita lihat teman-teman untuk outputnya. Kita akan pause terlebih dahulu. Jadi untuk tas DHT Core 1 ini itu akan berjalan, lalu kemudian tas SD lock atau micro SD-nya lock tersimpan. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk LCD-nya update ke, jadi ada 3 tas. Tas 1 DHT, tas 2 LCD, dan tas 3 yaitu SD lock. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini untuk project kita kali ini. Untuk percobaan 2 dengan menggunakan micro SD.